Selamat pagi dan shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Selamat menikmati hari baru karunia Tuhan di hari Kamis 5 September 2024. Kita masuk dalam waktu teduh pagi bersama Gereja Toraja Jemaat Bogor. Bagian firman Tuhan kita akan membaca Roma 2 ayat 1 sampai 16 dan saya akan membaca hanya ayat 1 sampai 11. Sebelum kita mendengar sabda Tuhan, kita berdoa. Kami menaikkan puji dan syukur bagimu ya Tuhan Allah. Terima kasih untuk penyertaan yang Kau nyatakan bagi kami dalam peristirahatan kami semalam hingga pada pagi hari ini. Tuhan membangunkan kami dengan tubuh yang penuh kesegaran baru, kekuatan yang baru. Pagi hari ini kami rindu mendengar sabda Tuhan. Kami mohon pertolongan Roh Kudus dimampukan memahami dan melakukan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, ampuni dosa kami. Kami siap mendengarkan sabda-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Roma pasal 2 ayat 1 sampai 16, saya akan membaca ayat 1 sampai 11. Karena itu hai manusia, siapapun engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak mempunyai dasar untuk membela diri. Sebab dengan menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Namun kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara adil atas mereka yang berbuat demikian. Hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Apakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Apakah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidak tahukah engkau bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Namun oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri. Pada hari murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan dan ketidakbinasaan. Tetapi murka dan kegeraman kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Penderitaan dan kesengsaraan akan menimpa setiap orang yang berbuat jahat. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Tetapi kemuliaan, kehormatan dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Sebab Allah tidak memandang muka. Amin. Tema kita saat ini, harmoni iman dan perbuatan, kapatonganan di pasiolanan penggauran. Saudara-saudara yang terkasih, kita sering mendengar orang berkata, orang jahat pasti masuk neraka dan orang baik akan masuk surga. Karena nanti setiap orang akan dihakimi menurut perbuatannya. Pada satu sisi pendapat ini benar, namun pada sisi lain tidak sepenuhnya benar. Mengapa demikian? Karena sebagai orang Kristen kita percaya bahwa imanlah yang menyelamatkan, bukan perbuatan. Namun demikian iman mesti nyata dalam perbuatan, dalam tindakan. Roma 2 ayat 1 sampai 16 menyoroti topik penting yang sering menjadi perdebatan, penghakiman menurut perbuatan. Paulus memanfaatkan konsep ini yang berakar dalam Yudaisme bait Allah untuk menyampaikan bahwa semua orang akan dihakimi berdasarkan perbuatan mereka di hadapan Tuhan pada pengadilan akhir. Namun, perlu dipahami bahwa penghakiman bukanlah jalan untuk memperoleh keselamatan. Paulus menegaskan bahwa Injillah yang menyelamatkan manusia. Jadi perbuatan dalam konteks penghakiman, eskatologis ini adalah cerminan iman.
Perbuatan baik menunjuk keselarasan, keutuhan iman dengan hidup. Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah penghakiman berdasarkan perbuatan bertentangan dengan pembenaran berdasarkan iman? Menurut Paulus, perbincangan ini menekankan pentingnya perbuatan yang selaras dengan iman kepada Tuhan. Perbuatan kita sejatinya wujud dari iman yang sejati. Saudara-saudara, Paulus menegaskan bahwa melakukan Taurat bukanlah sekedar memilikinya, tetapi mendengar dengan iman dan melakukannya dengan perbuatan. Iman dan perbuatan adalah dua aspek yang tidak terpisahkan, melainkan saling melengkapi dalam kehidupan Kristen. Dengan demikian, iman yang sejati selalu mewujud dalam perbuatan baik. Karena itu renungkanlah dan pastikan bahwa iman kita terwujud dalam tindakan nyata yang memuliakan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, atas anugerah kasih-Mu melimpah atas kami. Terima kasih firman Tuhan boleh kami dengar pagi hari ini. Tanamkan, meteraikan dalam hati pikiran kami, sehingga sungguh-sungguh iman kami selalu mewujud melalui perbuatan-perbuatan setiap hari, dan menjadi sebuah kehidupan yang sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan. Siara hidup kami hari ini dalam pekerjaan, usaha, pelayanan, aktivitas, perjalanan-perjalanan kami mohon perlindungan kasih dari Tuhan. Umat-Mu dimanapun berada, Tuhan berkati. Bangsa dan negara ini Tuhan berkati. Pemimpin-pemimpin kami di negeri ini, pemerintah kami, wakil rakyat, aparat negara, penegak hukum, Tuhan berkati. Semua anak-anak Tuhan dimanapun berada, berkati yang sementara dalam bangku pendidikan anak-anak-Mu, bangku kuliah, Tuhan kasihi mereka. Anak-anak-Mu dalam tumbuh kembang, Tuhan berkati. Saudara-saudara yang mencari pekerjaan, Tuhan karuniakan yang terbaik bagi mereka. Mendoakan orang tua kami, opa dan oma, sehatkan mereka selalu, iya Bapa. Berkati anak-anak-Mu yang menikmati pertambahan usia hari ini. Sempurnakan sukacita mereka ya Tuhan. Pimpinlah hidup kami hari ini. Kiranya sungguh-sungguh menjadi kehidupan yang memuliakan Engkau. Ini doa syukur kami dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian waktu teduh. Tuhan memberkati.